Halo teman-teman, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi terkait kegawat daruratan kardiovaskuler yang telah ditugaskan oleh dosen pengajar, yaitu Nurse Hendro Bicuni MKep. Untuk itu, selamat menyimak. Baik, kita langsung saja pada anatomi dan fisiologi jantung. Jantung merupakan suatu organ otot berongga yang terletak di pusat dada. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah, dan ruang sebelah bawah atau ventrikel yang mengeluarkan darah. Fungsi utama jantung adalah menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Nah, lanjut pada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi terdiri dari atas sistem kardiovaskuler dan limfe. Sistem kardiovaskuler terdiri dari struktur-struktur sebagai berikut. Yang pertama, jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Kedua, pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah menuju ke jaringan dan begitu sebaliknya. Yang ketiga, cairan darah yang berfungsi mengangkut oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 dan zat-zat makanan ke jaringan. Begitu juga sebaliknya. Lanjut, sirkulasi paru atau pulmonalis. Darah dari jantung atau ventrikel kanan masuk menuju arteri pulmonalis melalui katup pulmonal, kemudian masuk ke paru. Nah, dari paru ini akan menuju lagi ke vena pulmonalis, kemudian dari vena pulmonalis masuk ke jantung atau atrium kiri. Nah, yang selanjutnya kedua, sirkulasi sistemik, di mana darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh masuk ke bagian ruang atas atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior. Nah, dari atrium kanan ini akan berkontraksi dan darah tersebut akan menuju ke ventrikel kanan melalui katup tricuspid. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonal melalui katup pulmonal. Dari arteri pulmonalis ini yang membawa darah yang miskin oksigen menuju ke paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah, sehingga darah menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan mengalirkan ke jantung melalui vena pulmonalis dan akan masuk ke atrium kiri. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Nah, atrium kiri ini menekan darah menuju ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru. Begitu sirkulasi sistemik. Nah, yang ketiga, sirkulasi koroner. Arteri koroner berawal dari aorta untuk menjamin pasokan darah ke jantung. Nah, yang selanjutnya, struktur jantung. Jantung merupakan organ muskuler yang dapat berkontraksi secara ritmis dan berfungsi memompa darah dalam sistem sirkulasi. Secara struktural, dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama endokardium, terletak pada lapisan subendotel. Yang kedua, miokardium, terdiri atas sel-sel otot jantung. Yang ketiga, epikardium, merupakan membran serosa jantung membentuk batas visceral perikardium. Selanjutnya, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang cardiac arrest atau henti jantung, di mana cardiac arrest atau henti jantung ini adalah hilangnya fungsi jantung secara mendadak untuk mempertahankan sirkulasi normal darah, untuk memberi kebutuhan oksigen ke otak dan organ vital lainnya akibat kegagalan jantung untuk berkontraksi
berfungsi secara efektif. Di sini ada penyebab utama dari kardiak arrest, yaitu aritmia yang dicetuskan oleh beberapa faktor. Di antaranya penyakit jantung koroner, stres fisik yang di dalamnya perdahan yang banyak, sengatan listrik, kekurangan oksigen akibat tersedak, tenggelam atau serangan asma yang berat. Di sini juga ada faktornya kelainan bawaan, perubahan struktur jantung, atau akibat penyakit katup atau otot jantung, dan ada obat-obatan seperti salisilat, etanol, alkohol, dan antidepresan. Jadi jika kardiak arrest ini tidak ditangani dalam waktu 5 menit, akan menimbulkan kerusakan otak sehingga akan terjadi kematian dalam 10 menit. Jika kardiak arrest ini dapat dideteksi dan ditangani dengan segera, kerusakan organ yang serius seperti kerusakan otak ataupun kematian mungkin bisa dicegah. Jadi, tanda-tanda kardiak arrest di sini, yang pertama ketiadaan respon, pasien tidak berespon terhadap rangsangan suara, tepukan di pundak ataupun cubitan. Yang kedua, ketiadaan pernafasan normal. Tidak terdapat pernafasan normal ketika jalan pernafasan dibuka. Yang ketiga, tidak terdapat denyut nadi di arteri besar, yaitu karotis, femoralis, dan radialis. Untuk proses terjadinya kardiak arrest ini, yang penyebabnya itu aritmia. Yang pertama itu fibrilasi ventrikel, takikardi ventrikel, pulsus electrical activity, dan yang terakhir asistol. Untuk etiologinya itu sebagai akibat dari henti jantung, peredaran darah akan berhenti. Untuk berhentinya peredaran darah mencegah aliran oksigen untuk sebuah organ tubuh. Organ tubuh akan mulai berhenti berfungsi akibat adanya suplai oksigen termasuk otak. Berikut ini akan dibahas bagaimana patofisiologi masing-masing etiologi yang mendasari terjadinya kardiak arrest. Yang pertama itu ada penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner ini menyebabkan infark miokard atau umumnya dikenal sebagai serangan jantung. Infark miokard ini merupakan salah satu penyebab dari kardiak arrest. Yang kedua ada stres fisik, yang diantaranya ada perdarahan yang banyak akibat luka, trauma, atau perdarahan dalam. Yang kedua sengatan listrik. Yang ketiga kekurangan oksigen akibat tersedak, penjeratan, tenggelam, atau serangan asma yang berat. Yang keempat ada kadar kalium dan magnesium yang rendah. Yang kelima ada latihan yang berlebih. Adrenalin dapat memicu SCA pada pasien yang memiliki gangguan jantung. Untuk stres fisik seperti tersedak, penjeratan dapat menyebabkan vagal refleksi kabet, penekanan pada nervus vagus di carotid sheath. Yang ketiga itu ada kelainan bawaan, ada sebuah kecenderungan bahwa aritmia diturunkan dalam keluarga. Yang keempat itu perubahan struktur jantung. Perubahan struktur jantung akibat penyakit katup atau otot dapat menyebabkan perubahan dari ukuran atau struktur pada akhirnya dapat mengganggu impuls. Yang kelima itu ada obat-obatan antidepresan trisiklik, fenotiazin, beta blocker, kalsium channel blocker, kokain, digosin, aspirin, acetaminophen dapat menyebabkan aritmia. Untuk tamponade jantung cairan yang terdapat dalam perikardium dapat mendesak jantung sehingga tidak mampu untuk berdetak. Untuk tensiun pneumotoraks, terdapatnya luka sehingga udara akan masuk ke salah satu kafum pleura. Udara akan masuk akibat perbedaan tekanan antara udara dan tekanan dalam paru. Hal ini akan menyebabkan pergeseran medius statinum. Saya masuk dalam tata laksananya, yaitu bantuan hidup dasar untuk oksigenasi darurat. Yang pertama itu ada airway control, yaitu penguasaan jalan nafas atau sumbatan jalan nafas oleh lidah yang menutupi dinding posterior faring. Yang kedua, terdapat 3 cara yang dianjurkan untuk menjaga agar jalan nafas tetap terbuka, yaitu yang pertama itu dengan metode ekstensi kepala dan angkat leher penolong mengekstensikan kepala korban, dan dengan satu tangan sementara tangan yang lain menyangga bagian atas leher korban. Yang kedua itu metode ekstensi kepala, angkat dagu kepala diekstensikan dan dagu diangkat ke atas. Untuk metode ini dilakukan jika tidak ada trauma pada leher. Ketiga, untuk metode ekstensi kepala dan dorong mandibula, kepala diekstensikan dan mandibula didorong
maju dengan memegang sudut mandibula korban pada kedua sisi dan mendorongnya ke depan. Yang ketiga itu ada breathing support, yaitu breathing support ini ventilasi buatan dan oksigen paru darurat. Airway yang baik tidak menjamin ventilasi yang baik. Pertukaran gas yang terjadi pada saat bernapas mutlak untuk pertukaran gas dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Yang keempat itu ada circulation, pastikan ada atau tidak denyut nadi, sementara tetap mempertahankan terbukanya jalan napas dengan head till chin lift, yaitu satu tangan pada dahi pasien, tangan yang lain meraba denyut nadi pada arteri karotis dan femoral selama 5-10 detik. Jika denyut nadi tidak teraba, mulai dengan kompresi dada. Aritmia atau irama jantung merupakan komplikasi yang sering terjadi pada infark miokardium. Aritmia atau disritmia adalah perubahan frekuensi dan irama jantung yang disebabkan oleh konduksi elektrolit abnormal atau otomatis. Dan selanjutnya pada etiologinya yaitu yang pertama, irama abnormal dari pacu jantung, yang kedua, pergeseran pacu jantung dari nodus sinus ke bagian lain dari jantung. Kemudian yang ketiga, blok pada tempat-tempat yang berbeda waktu menghantarkan impuls melalui jantung. Kemudian yang keempat yaitu jalur hantaran impuls yang abnormal melalui jantung. Dan yang terakhir, pembentukan yang spontan dari impuls abnormal pada hampir semua bagian jantung. Selanjutnya, klasifikasi pada aritmia. Pada umumnya, aritmia dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu gangguan pembentukan impuls yang terdiri dari gangguan pembentukan impuls di sinus, gangguan pembentukan impuls di atria atau aritmia atrial, pembentukan impuls di penghubung AV atau aritmia penghubung, dan yang terakhir pembentukan impuls di ventrikular atau aritmia ventrikular. Kemudian yang kedua, gangguan penghantaran impuls yang terdiri dari yang pertama itu blok sinoatrial, yang kedua blok atrioventrikular, dan yang terakhir blok intraventrikular. Selanjutnya pada manifestasi klinis itu yang pertama, perubahan tekanan darah, hipertensi atau hipotensi, nadi mungkin tidak teratur, defisit nadi, bunyi jantung, irama tak teratur, bunyi ekstra, denyut menurun, kulit pucat, sianosis, berkeringat, edema, haluaran urin menurun bila curah jantung menurun berat. Kemudian yang kedua itu sinkop, pusing, berdenyut, sakit kepala, disorientasi, bingung, letargi, dan perubahan pada pupil. Kemudian yang ketiga, nyeri dada ringan sampai berat dapat hilang atau tidak dengan obat antiangina atau gelisah. Yang keempat, nafas pendek, batuk, perubahan kecepatan atau kedalaman pernafasan, bunyi nafas tambahan yaitu seperti bunyi ronki atau mengi, mungkin ada menunjukkan komplikasi pernafasan seperti pada gagal jantung kiri, atau fenomena tromboembolitik, pulmonal hemoptisis. Dan yang terakhir itu ada demam, kemerahan kulit atau reaksi dari obat, inflamasi, eritema, edema, trombosis superficial, kehilangan tonus otot atau kekuatan. Selanjutnya pada pemeriksaan penunjang yang pertama ada EKG, monitor Holter, ronsen toraks, scan pencitraan miokardia, tes stres latihan, elektrolit, pemeriksaan obat, pemeriksaan tiroid, laju sedimentasi, dan yang terakhir IGDA atau nadi oksimetri. Kemudian pada penata laksanaan itu yang pertama ada terapi medis, yang kedua anti aritmia kelas 2, beta adrenergik blokade, yang ketiga anti aritmia kelas 3, prolong repolarization, yang keempat anti aritmia kelas 4, kalsium channel blocker, dan yang terakhir terapi mekanis. Miokardiogenik definisinya adalah keadaan menurunnya cardiac output dan terjadinya hipoksia jaringan sebagai akibat dari tidak adekuatnya volume intravaskular. Kriteria hemodinamik hipotensi terus-menerus dengan tekanan darah sistolik
kurang dari 90 mmHg lebih dari 90 menit, dan berkurangnya cardiac index kurang dari 2,2 per menit per M²2 dan meningginya tekanan kapiler paru lebih dari 15 mmHg. Sebagian besar disebabkan oleh infark miokardial akut. Dan untuk etiologinya ada 3. Yang pertama itu gangguan fungsi miokard, yang kedua itu mekanis, yang ketiga aritmia. Patofisiologi, respon neohormonal dan refleks adanya hipoksia akan menaikkan denyut nadi, tekanan darah serta kontraktilitas miokard. Dengan meningkatnya denyut jantung, tekanan darah dan kontraktilitas miokard akan meningkatkan kebutuhan oksigen miokard, yang pada kondisi kardiogenik shock perfusi miokard telah menurun. Hal ini akan memperburuk keadaan. Akibatnya fungsi penurunan curah jantung, tekanan darah menurun, dan apabila cardiac index kurang dari 1,8 liter per menit per M²2, maka keadaan kardiogenik shock semakin nyata. Hipoperfusi miokard diperburuk oleh keadaan dekompensasi akan menyebabkan semakin memperjelek keadaan. Kerusakan miokard ditandai dengan kenaikan enzim kardial serta peningkatan asam laktat. Kondisi ini akan menyebabkan konsumsi oksigen tergantung pada transport oksigen, hutang oksigen semakin besar, asidosis jaringan. Melihat kondisi tersebut, objektif resusitasi bertujuan menghilangkan FO2 yang supply dependent, oksigen depth, dan asidosis. Di sisi lain, dengan kegagalan fungsi ventrikel akan meningkatkan tekanan kapiler pulmonar. Selanjutnya diikuti dengan meningkatnya tekanan hidrostatis untuk tercetusnya edema paru, disertai dengan kenaikan pulmonary capillary wedge pressure atau PCWP, serta penurunan isi sekuncup yang akan menyebabkan hipotensi. Respon terhadap hipotensi adalah vasokonstriksi sistemik yang akan meninggikan SVR, systemic vascular resistance, dan akan meninggikan afterload, gambar akhir hemodinamik, penurunan isi sekuncup, peninggian SVR, LVEDP, dan LVEDV. Manifestasi klinis gambaran shock pada umumnya seperti takikardi, oligurie, vasokonstriksi perifer, asidosis metabolik merupakan gambaran klinik pada kardiogenik shock. Aritmia akan muncul dalam bentuk yang bervariasi yang merupakan perubahan ekstrim dari kenaikan denyut jantung ataupun kerusakan miokard. Dengan adanya kerusakan miokard, enzim-enzim kardiak pada pemeriksaan laboratorium akan meningkat. Sebagian besar penderita kardiogenik shock dengan edema paru disertai naiknya PCWP, LVEDP atau left ventricle diastolic pressure. Edema paru akan mencetuskan dyspnea yang berat, ditunjukkan dengan meningkatnya kerja nafas, sianosis, serta krepitasi. Sedang kardiogenik shock yang tidak tertangani akan diikuti gagal multi organ, metabolic acidosis, kesadaran yang menurun sampai koma yang semakin mempersulit penanganannya. Diagnosis tanda karakteristik shock kardiogenik adalah penurunan curah jantung dengan kenaikan tekanan vena sentral yang nyata dan takikardi. Tekanan vaskular sistemik umumnya juga meningkat. Bila perangsangan vagus meningkat, misalnya pada IM inferior, dapat terjadi bradikardia. Diagnosis dapat juga ditegakkan sebagai berikut. Tensi turun, sistolik kurang dari 90 mmHg atau menurun dari 30 sampai 60 mmHg dari semula. Sedangkan tekanan nadi kurang dari 30 mmHg. Curah jantung, indeks jantung kurang dari 2,1 liter per menit per M²2. Tekanan diatrium kanan, tekanan vena sentral biasanya tidak turun, normal, rendah sampai meninggi. Tekanan di atrium kiri, tekanan kapiler baji paru rendah sampai meninggi, resistensi sistemis, dan asidosis. Penata laksanaan yang pertama, bila karena aritmia diberikan pengobatan aritmia yang sesuai. Untuk fibrilasi atrium cepat, takikardia atrium paroksimal, takikardia ventrikel, fibrilasi ventrikel, diberikan terapi defibrilasi atau DC shock. Pada bradi aritmia diberikan salfas-atropin, isopreterenol 1-2 mcg per menit atau dengan pacemaker. Yang kedua, gangguan mekanis. Pada efusi perikardial dilakukan fungsi perikard. Pada ruptur
septum interventrikular dan aneurisma dilakukan operasi. Yang ketiga, obstruksi aliran masuk atau inflow. Pada stenosis mitral untuk mengontrol takiaritmia diberikan digitalis, isopin, dan kalau perlu dioperasi. Sedangkan pada trombus atau miksoma dicarikan posisi yang terbaik untuk curah jantungnya. Dengan mengubah posisi dapat mengurangi obstruksi aliran masuk oleh miksoma atau trombus yang masih mobil di atrium kiri. Kalau perlu dilakukan operasi. Untuk yang keempat, obstruksi aliran keluar dan kardiomiopati restriktif atau kardiomiopati hipertrofik memerlukan vasodilator arteriovenum seperti nitroprusside, chatopen, dan lain-lain. Pada stenosis atrium dapat juga dipertimbangkan untuk melakukan operasi. Kemudian yang terakhir, penambahan volume cairan tanpa pemantauan. Lakukan tes dengan memberikan cairan misalnya dextrose 5% dalam waktu cepat 100 cc per 5-10 menit. Lalu tekanan darah diukur. Bila tekanan darah meninggi berarti memang perlu penambahan volume. Maka pemberian cairan lebih perlahan-lahan sambil memantau tekanan darah. Perhatikan juga apakah pasien tambah sesak dan ronki basah di paru bertambah, yang berarti pemberian cairan harus dihentikan. Dengan pemantauan TVS, bila TVS kurang dari 15 cm H2O, maka dapat dilakukan tes dengan memberikan cairan lebih cepat, yaitu 100 cc per 5-10 menit, sampai TVS naik 2-3 cm H2O, dan diukur tekanan darah. Bila tekanan darah meninggi berarti cairan perlu ditambah. Bila tekanan darah tidak naik dan pasien tambah sesak serta ronki juga bertambah, maka cairan dihentikan dengan pemantauan memakai kateter Swan-Ganz. Perhatikan tekanan atrium kanan atau TAK, tekanan 12 cm H2O boleh ditambah sampai dengan 8 cm H2O, dan bila TKBP 5-12 mmHg boleh ditambah sampai dengan 18 mmHg. Bila TAK kurang dari 12 cm H2O dan TKBP kurang dari 15 mmHg, maka cairan diberikan dengan cepat. Sedangkan bila TAK 12-15 cm H2O dan TKBP 15-18 mmHg, cairan diberikan lebih perlahan. Pemberian cairan harus meninggikan tekanan darah dan menambah curah jantung serta indeks jantung. Untuk yang terakhir, obat-obatan. Yang pertama, vasopressor, yang kedua vasodilator, nitrogliserin, yang ketiga intropik digitalis, yang keempat diuretik, dan yang kelima obat pada cardiogenic shock setelah tercapai preload yang optimal, serta dibutuhkan inotropik untuk memperbaiki kontraktilitas dan obat lain untuk menurunkan afterload, katekolamin, dopamin, digoxin, vasodilator kerja. Selanjutnya, fibrilasi ventrikel. Defek septum ventrikel adalah kelainan jantung bawaan berupa lubang pada septum interventrikuler. Lubang tersebut hanya satu atau lebih yang terjadi akibat kegagalan fungsi septum interventrikuler semasa janin dalam kandungan, sehingga darah bisa mengalir dari ventrikel kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Selanjutnya, etiologinya, lebih dari 90% kasus penyakit jantung bawaan penyebabnya adalah multifaktor. Faktor yang berpengaruh ada dua, yaitu faktor eksogen dan faktor endogen. Untuk faktor eksogennya, ibu mengkonsumsi beberapa jenis obat penenang dan jamu. Untuk faktor endogen ada penyakit genetik. Selanjutnya, klasifikasinya ada dua. Yang pertama, klasifikasi defek septum ventrikel berdasarkan kelainan hemodinamik, dan klasifikasi defek septum ventrikel berdasarkan letak anatomis. Selanjutnya, manifestasi klinisnya ada dua. Yang pertama, VDS kecil, biasanya asimptomatik. Yang kedua, defek kecil 5-10 mm. Yang ketiga, tidak ada gangguan tumbang.
Dan yang keempat, bunyi jantung normal. Kadang ditemukan bising pansistolik yang menjalar ke seluruh tubuh. Prekardium dan berakhir pada waktu diastolik karena terjadi penurunan VSD. Selanjutnya ada VSD sedang. Ada sesak nafas pada saat aktivitas, defek 5-10 mm, berat badan sukar naik sehingga tumbang terganggu, ada takipnu, retraksi, bentuk dada normal, dan bising pansistolik. Selanjutnya komplikasinya ada gagal jantung, ada endokarditis, ada insufisiensi aorta, dan terakhir stenosis pulmonal. Selanjutnya untuk pemeriksaan diagnostiknya, yang pertama ada auskultasi jantung, yang kedua pantau tekanan darah, yang ketiga foto ronsen toraks, yang keempat elektrokardiografi, yang kelima ekokardiogram, dan yang keenam ada MRI. Selanjutnya untuk penata laksanaan medisnya ada pembedahan. Untuk menutup defek dengan dijahit melalui kardiopulmonari bypass. Selanjutnya ada pembedahan pulmonal arteri bunding atau penutup defek untuk mengurangi aliran ke paru. Selanjutnya ada non pembedahan, gunanya untuk menutup defek dengan alat melalui kateterisasi jantung. Dan yang terakhir pemberian vasopresor atau vasodilator. Ada dopamin dan ada isopreterenol. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam sehat.